Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Lilis Karyawati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ulumul Quran dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan tentang munasabah Al-Quran. Tentunya sebelum membahas tentang munasabah Al-Quran, kita semestinya mengetahui apa itu munasabah. Munasabah merupakan kedekatan atau keterkaitan, atau juga sering kita dengar mungkin dengan nasab. Nasab Anda sampai kepada siapa? Nasab ulama misalnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan nasab atau kedekatan. Kemudian ada pula yang mengartikan dalam istilah lain dijelaskan menyambung atau berhubungan, interaksi, koneksi. Nah, itu juga bisa disebut sebagai munasabah. Lalu apabila dikaitkan dengan Al-Quran, munasabah Al-Quran, maka dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan atau keterkaitan-keterkaitan antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Kenapa kita perlu mempelajari tentang munasabah Al-Quran itu sendiri? Karena kita tidak boleh memahami Al-Quran secara parsial atau terpisah-pisah. Karena pada dasarnya Al-Quran merupakan sebuah globalitas yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Globalitas itulah. Nah, dalam Al-Quran pula perkara-perkara yang dijelaskan di dalam Al-Quran tidak seluruhnya dijelaskan di dalam satu surat yang sama atau satu ayat yang sama. Ada juga yang misalkan sebuah perkara dijelaskan dalam surat ini, ayat ini, tapi di dalam surat ini penjelasan tentang perkara tersebut masih belum tuntas atau belum jelas. Nah, ternyata lanjutannya terdapat di dalam surat lain misalnya, dan ayat yang berbeda pula. Nah, karena itulah pentingnya kita untuk memahami munasabah Al-Quran tersebut. Munasabah Al-Quran juga terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, munasabah hubungan antara nama surat dengan tujuan turunnya surat tersebut, hubungan ayat dengan ayat sesudah dan sebelumnya, kemudian hubungan kalimat dengan kalimat dalam suatu ayat, munasabah antar satu kalimat lain dengan dalam suatu ayat, kemudian munasabah antar penutup ayat dengan isi ayat tersebut, kemudian munasabah antar awal uraian surat dengan akhir uraian surat, kemudian munasabah antar penutup suatu surat sebelumnya, dan munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Saya mengambil satu contoh munasabah Al-Quran dari ayat yang artinya, bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat-tempat pengintaian. Quran Surat At-Taubah ayat 5. Pemahaman sepintas ayat ini mengisyaratkan keharusan membunuh orang-orang musyrik dimanapun kita jumpai, apalagi jika musyrik itu oleh kelompok radikal diterjemahkan dengan non-muslim. Tentu pemahaman yang demikian sangatlah berbahaya, karena umat Islam diizinkan membunuh orang-orang non-muslim. Tetapi jika ayat ini dibaca secara utuh adalah sebagai berikut. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu,
maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat-tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan menguntuhkan potongan ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka pemahaman kita terhadap ayat tersebut menjadi sangat lain. Ternyata yang direkomendasikan untuk dikenakan sanksi membunuh dan dibunuh dengan orang-orang musyrik yang telah melanggar perjanjian damai. Sedangkan potongan akhir ayat ini menekankan inti ayat bahwa betapapun mereka telah melakukan kesalahan, jika datang kepada mereka hal yang baik, lalu membuktikan dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka Allah meminta agar mereka diberi kebebasan, dan Allah pun akan menerima mereka dan menjanjikan kasih sayang terhadap mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat Diana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.